Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang sakti sejati atau orang-orang pilihan. Tetapi sebelum kita menginjak di pokok pembahasan kita di kali ini, kami dari Mambu Santri Channel, baik dari saya sendiri maupun kru, mengucapkan selamat merayakan tahun baru Masehi 2023. Semoga di tahun yang baru ini panjenengan bertambah kenikmatannya, diberi kesehatan, diberi keselamatan, dijauhkan daripada mara bahaya. Karena setiap tahun itu pasti ada mara bahaya gitu ya. Semoga kita dijauhkan, semoga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, langsung saja kita menginjak di tema kita kali ini, yaitu ciri-ciri orang sakti sejati. Di dunia ini, setiap orang itu memiliki tugas masing-masing, dan setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Sakti di sini bukan berarti orang tersebut kebal bacok, orang tersebut bisa terbang, ataupun yang lainnya. Bukan itu sahabat. Tetapi orang sakti sejati, orang pilihan yang di sini yang kita maksud adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena belum tentu orang yang bisa terbang, orang yang bisa kebal bacok, orang yang bisa apapun lah di dunia ini, dia belum tentu bisa menjalani atau melakukan ciri-ciri yang akan kita bahas kita di kesempatan kali ini. Lalu apa saja ciri-ciri orang sakti sejati atau orang-orang pilihan Tuhan tersebut? Ciri-ciri yang pertama, itu biasanya orang tersebut itu mampu menderita. Orang sakti pilihan Tuhan tersebut itu akan diberi cobaan, akan diberi ujian, itu melebihi orang-orang pada umumnya. Jadi dia itu di atasnya orang-orang pada umumnya. Kalau misal orang-orang pada umumnya itu diberi cobaan itu berjumlah 3 gitu ya, maka orang pilihan tersebut itu akan diberi ujian, akan diberi cobaan yaitu 10. Jadi jauh lebih menderita dibanding orang-orang biasanya. Dan orang tersebut itu mampu melewati cobaan dan ujian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan juga sabar. Nah, ini loh orang sakti sejati. Biasanya di sini itu diberikan kepada para wali, kepada para nabi, gitu ya. Makanya para nabi itu pasti akan ada cobaannya gitu loh. Ketika dia mau menyiarkan Islam atau menyiarkan agama Allah, itu dia akan diserang oleh umatnya, dia akan dibenci oleh umatnya. Maka itulah yang dinamakan ujian dan cobaan yang melebihi daripada orang umumnya. Belum tentu kita kuat seperti itu. Sama juga wali juga seperti itu. Jangan kok kita memandang kalau kita melihat wali atau kita melihat wali-wali di dunia ini itu tanpa ujian. Banyak sekali dia ujiannya, banyak sekali yang ia tanggung, banyak sekali yang ia sanggah. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang-orang sakti sejati ataupun orang pilihan Tuhan, biasanya orang tersebut itu mampu melewati ujian demi ujian di dalam hidupnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika orang tersebut memang orang pilihan, ketika orang tersebut memang benar-benar orang tersebut orang sakti sejati, dia akan bisa berhasil untuk melewati semua cobaan, semua ujian yang diberikan Tuhan kepadanya. Maka ketika dia melewatinya dengan ikhlas, ketika dia melewatinya dengan sabar, dan dia berhasil, maka dia akan mendapatkan hadiah. Sama halnya kalau kita
ujian atau semester di sekolah, ketika kita mendapatkan nilai bagus, ketika kita melewatinya, kita akan mendapat lulus. Sama kalau orang-orang sakti ini, kalau dia melewati ujian, melewati cobaan, dia berhasil dengan ikhlas dan dengan sabar, maka dia akan lulus dengan nilai yang sempurna dan dia akan diberi hadiah, dia akan diberi prestasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya orang sakti sejati atau orang pilihan Tuhan. Biasanya orang tersebut itu mempunyai hati yang selalu tenang dan juga damai. Hatinya selalu sejuk, tidak pernah kemerungsung, tidak pernah sedih. Orang tersebut hatinya pasti akan selalu tenang, damai, mengajak kedamaian, mengajak ketenangan. Ini kalau orang sakti sejati. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya orang sakti sejati, biasanya orang tersebut itu selalu menerima apapun yang Allah beri kepadanya, atau bisa dikatakan narimo ing pandum. Dia tidak pernah mengeyel, dia tidak pernah mengeluh, kenapa saya diberi seperti ini, saya ini wali, saya ini saya ini orang sakti, saya ini kok saya diberi kemiskinan. Tidak seperti itu, sahabat. Kalau memang di sekitar kita ada orang yang tidak pernah mengeluh walaupun diberi kemiskinan, walaupun diberi kekurangan harta, mungkin saja dia orang sakti. Ayo loh. itu biasanya orang sakti sejati itu narimo ing pandum. Dia menerima dengan ikhlas, dia menerima dengan sabar. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya orang sakti sejati atau orang-orang pilihan Tuhan. Biasanya orang tersebut itu suka menolong orang lain tanpa pamrih. Apapun yang dia bisa, dia akan membantu orang lain tanpa dia mengharapkan imbalan. Kalau bisa dia yang akan mengasih tanpa diberi imbalan. Itu tipenya orang-orang sakti sejati, orang-orang pilihan Tuhan itu seperti itu. Dia membantu orang lain, dia menolong orang lain, apapun yang ia bisa, baik tenaga, pikiran, harta, dan itu tidak mengharap apa-apa. Kalau sekarang kan enggak ya, kalau kita menolong itu kita mengharapkan apa-apa, gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya orang-orang sakti sejati ataupun orang-orang pilihan Tuhan. Biasanya kalau orang tersebut mampu melewati itu, dia akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Derajat ini, derajat baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu derajat dari hal yang kecil, ketika kita mencapai derajat, ketika kita mencapai jabatan yang belum kita pernah capai sebelumnya, itu sudah derajat, sahabat. Itu sudah Allah menaikkan level kita. Kalau kita sudah dinaikkan level, mampu nggak kita melewati ini dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tidak sombong? Karena ini juga ujian loh. Derajat pangkat dunia ini juga ujian. Jadi mampu nggak kita melewati itu? Kalau kita sudah dinaikkan satu level, kok kita berubah sombong, kita berubah gimana? Ini nanti kita juga akan diturunkan kembali, gitu ya. Jadi orang-orang tersebut itu akan diangkat derajatnya. Maka ketika ada orang diangkat derajatnya, berarti orang itu termasuk orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang sakti. Tuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya orang yang sakti sejati ataupun orang-orang pilihan Tuhan. Biasanya orang tersebut itu selalu diberi kesehatan lahir maupun batin. Orang tersebut itu seperti kok jarang sakit gitu ya. Orang tersebut akan sehat lahir maupun batinnya, dari luar maupun dari batin, dari dalamnya itu juga sehat. Itu biasanya orang sakti sejati. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya orang sakti sejati ataupun orang-orang pilihan Tuhan. Biasanya orang tersebut itu tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa khawatir, tidak mempunyai rasa was-was di dalam hatinya. Karena apa? Yang dia bergantung hanya Tuhan, yang dia buat senderan hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak merasa takut, dia tidak merasa was-was, dia tidak merasa khawatir. Karena dia mempunyai senderan yang paling utama, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, biasanya orang tersebut itu mempunyai rasa welas asih kepada semua makhluk.
Dia mempunyai rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Dia tidak pernah membenci semua makhluk. Dia tidak pernah membedakan ras, tidak pernah membedakan suku, tidak pernah membedakan agama. Yang ia lihat semua ini adalah makhluk Tuhan yang layak untuk dicintai, yang layak untuk dikasihi. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dan tanda-tandanya adalah orang tersebut itu rajin untuk bersyukur. Dia kerap kali dari dalam mulutnya ini mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia sering mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menerima nikmat sedikit pun. Walaupun dia menerima nikmat yang sedikit saja, itu dia akan mengucapkan syukur. Itu biasanya orang-orang pilihan Tuhan. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa ciri-ciri dan tanda-tanda orang sakti sejati, orang-orang pilihan Tuhan gitu ya, menurut Mampu Santri Channel, menurut para leluhur. Karena ini juga tidak opini saya ya, ini saya mengambilnya dari para leluhur-leluhur, dari omongan para leluhur-leluhur terdahulu. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semua adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.